Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 Firdaus 1, 2, dan 3? Semoga keadaan kalian di sana dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku semuanya, Ustazah hari ini akan mengajak kalian belajar lagi PAI dan Budi Pekerti. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Di pertemuan yang ini nanti berbeda dengan 3 pertemuan sebelumnya. Kalau di 3 pertemuan sebelumnya, Ustazah mengajak kalian belajar bersama tentang hafalan Quran surat Al-Kafirun beserta dengan artinya. Sedangkan hari ini di pertemuan yang keempat kita memasuki materi yang baru. Materi apa itu? Penasaran? Oke. Kalau kalian ingin menyiapkan alat tulisnya dan mencari tempat yang enak untuk belajar, silakan cari dulu, disiapkan dulu. Kalau sudah lengkap alat tulisnya, kalau sudah ketemu tempat yang nyaman untuk belajar, kita akan mulai pelajarannya. Oh iya, sebelum Ustazah mulai pelajaran kita hari ini, izinkanlah Ustazah Lulus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Soli Solihah kelas 6 Firdaus 1 sampai dengan 3 yang sudah rajin mengumpulkan tugas kepada Ustazah mulai dari pelajaran mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan yang ketiga. Bagi yang belum mengumpulkan, tetap Ustazah tunggu loh ya. Oke, bagi yang anak-anakku yang sudah rajin mengumpulkan tugas, Ustazah doakan semoga ilmu yang sudah kalian dapatkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, langsung saja kita mulai pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini anak-anak akan membahas tentang informasi dan pelajaran yang bisa kita ambil atau kita dapatkan dari Quran surat Al-Kafirun. Di antaranya informasi apa saja? Yaitu yang pertama tentang asbabun nuzulnya. Tahu tidak anak-anak asbabun nuzul itu apa? Iya, asbabun nuzul itu artinya adalah sebab-sebab turunnya sebuah surat atau ayat. Yang kedua, ya nanti kita akan mempelajari tentang makna-makna yang ada di dalam Quran surat Al-Kafirun. Yang terakhir, yang nanti kita bahas adalah tentang isi pokok Quran surat Al-Kafirun. Kita mulai dari pembahasan yang pertama tentang asbabun nuzul dari Quran surat Al-Kafirun. Jadi surat ini diturunkan oleh Allah, diberikan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjawab tawaran dari orang-orang kafir untuk bergantian Tuhan atau agama selama 1 tahun. Jadi tawarannya orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad itu adalah 1 tahun nanti ya orang kafir Quraisy akan menyembah Allah, Tuhannya orang Islam. Tapi nanti gantian di tahun berikutnya ganti orang Islam disuruh menyembah Tuhan mereka, yaitu berhala. Oleh karena itu Allah memberikan
jawaban tegas atas tawaran itu, tawaran yang diberikan orang kafir kepada Nabi Muhammad untuk menjawab tidak. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk menjawab tegas, menolak tawaran dari orang kafir Quraisy, tidak boleh berganti agama atau Tuhan, meskipun itu hanya 1 tahun. Anak-anakku semuanya, kenapa kok orang kafir Quraisy menawari Nabi Muhammad seperti itu? Karena mereka mulai resah, anak-anak. Islam mulai berkembang, banyak pengikutnya, dan mereka sudah berusaha untuk menawari Nabi Muhammad jabatan, kemudian kekuasaan, harta, agar mau atau agar berhenti untuk menyebarkan agama Islam. Tapi semua tawaran yang diberikan oleh orang kafir Quraisy itu ditolak oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap menyebarkan agama Islam. Jadi mereka sudah putus asa. Akhirnya mereka orang kafir Quraisy menawari kesepakatan ya kepada Nabi Muhammad agar mau untuk berganti agama atau keyakinan, dan ini pun tetap ditolak oleh Nabi Muhammad. Itulah salah satu contoh upaya orang kafir Quraisy untuk menghalang-halangi perkembangan agama Islam. Anak, perlu kalian ketahui bahwa surat Al-Kafirun itu di dalam urutan Mushaf Al-Quran merupakan surat yang ke-109. Ayat surat Al-Kafirun ada 6. Al-Kafirun termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Maun. Dinamakan Al-Kafirun ya, suratnya dinamakan Al-Kafirun yang artinya adalah orang-orang kafir. Itu diambil dari perkataan atau lafadz Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Adapun makna-makna atau pelajaran yang terkandung di dalam Quran surat Al-Kafirun, mulai dari ayat yang pertama ya. Kita mulai dari ayat yang pertama yang menjelaskan bahwa ayat ini ya, surat ini ditujukan untuk orang-orang kafir ya. Terbukti dari apa? Kata kul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Jadi ya, surat ini merupakan jawaban dari tawaran orang-orang kafir Quraisy untuk mengajak umat Islam bergantian agama. Untuk ayat yang kedua menjelaskan bahwa kita sebagai umat muslim tidak boleh beribadah atau menyembah selain Allah. Hanya untuk Allah sematalah kita beribadah. Sedangkan di ayat yang ketiga dijelaskan begitu juga dengan orang kafir, mereka tidak bisa beribadah menurut ajaran Islam karena mereka tidak pernah belajar agama Islam dan Tuhannya pun berbeda. Otomatis ibadah mereka pun tidak sama dengan ibadahnya umat Islam. Di ayat yang keempat dan kelima dijelaskan bahwa kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama Islam dengan agama lain. Jadi kita tidak boleh menganggap ada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Hanya Allah lah tempat kita beribadah. Untuk penjelasan ayat yang ke-6 atau ayat yang terakhir ini merupakan kesimpulan dari penjelasan atau makna yang ada di dalam
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, bahwa dalam hal urusan Tuhan, ajaran agama dan peribadatan atau peribadahan, kita tidak boleh untuk mencampur adukan atau bergonta-ganti, ya, harus satu, yaitu agama Islam, yaitu Allah saja Tuhan kita. Sedangkan makna toleransi di sini yang diperbolehkan, ya, adalah sebatas menghormati atau tidak mengganggu ajaran agama lain, atau kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain, dan kita tidak boleh mengganggu saat pemeluk agama lain sedang melaksanakan ibadah. Itulah anak-anak makna yang bisa kita ambil mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-6. Terakhir yang akan kita pelajari setelah kalian belajar tentang asbabun nuzul serta makna-makna yang terdapat di dalam ayat-ayat surat Al-Kafirun adalah tentang isi pokok dari surat Al-Kafirun. Apa saja isi pokoknya? Yang pertama, bahwa dalam hal keimanan atau kepercayaan kepada Allah, kita harus yakin, tidak boleh ada kata ragu-ragu. Yakin bahwa Tuhan kita adalah Allah, yakin bahwa agama yang paling sempurna, yang paling benar adalah agama Islam. Yang kedua, dalam hal kepercayaan atau keyakinan kepada Allah dan dalam hal ibadah, kita tidak boleh ada kata kompromi atau kerjasama. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga adalah toleransi. Yang dimaksud di dalam surat Al-Kafirun adalah toleransi sebatas saling menghormati agama masing-masing, tidak boleh saling mengganggu dalam menjalankan peribadahan sesuai dengan agama yang dianut. Alhamdulillah untuk materi hari ini Ustazah rasa sudah cukup. Semoga bermanfaat untuk kalian, anak-anakku. Untuk tugasnya hari ini kalian nanti bisa mengerjakan soal-soal yang ada di Google Form. Alamat linknya nanti Ustazah kirim di grup WA Firdaus, ya. Nanti kalian kerjakan di sana langsung. Oke anak-anakku, sampai jumpa lagi besok di hari Selasa minggu depan. Semoga kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa belajar bersama kembali. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.